Halo gengs, kembali lagi bersama gue Agus Salim di Agusti Salim Official. Waktu liburan gue udah usai dan saatnya kembali ke Jakarta untuk kerja lagi, cari cuan yang banyak. Sekarang gue mau ke Kota Padang untuk besok terbang ke Jakarta dan malam ini mau jalan-jalan di sana. Jadi berangkatnya dari hari ini. Perjalanan gue dari Payakumbuh ke Kota Padang ini melewati jalanan persawahan. Kenapa gue pilih jalur ini? Bukan karena nggak ada jalan utama ya, karena kalau lewat jalan utama itu biasanya macet. Dan sekalian mau ngeliat pemandangan persawahan untuk refreshing mata lah sebelum kembali ke Jakarta. Hanging on, walking tall. Jalur ini tuh berada tepat di bawah kaki Gunung Merapi. Jadi dari Kota Payakumbuh ke Kota Padang, normalnya kita melewati Kota Bukit Tinggi. Dengan melintasi jalur ini, maka kita motong jalan sehingga tidak perlu lewat ke Kota Bukit Tinggi. Karena seperti yang gue jelasin di awal, area pasar itu biasanya di hari weekend seperti sekarang sering terjadi kemacetan. Jalur ini bisa kalian cek di Google Maps buat yang pengen lewat di sini juga. Gunung Merapinya sedang tertutup awan karena cuaca hari ini tuh mendung dan sebentar lagi akan turun hujan sih kayaknya. Foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Kalau kita lihat arah Bukit Tinggi sepertinya sudah turun hujan duluan, gengs. Foolish notions, foolish lies. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di Kota Padang Panjang. Kota ini merupakan salah satu kota di Sumatera Barat dengan suhu yang lumayan dingin atau sejuk, dikarenakan intensitas curah hujannya yang lumayan tinggi. Sekarang ini kita sudah sampai di jalan perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Padang Pariaman. Sebentar lagi kita akan sampai di spot air terjun Lembah Anai. Jalan di sini itu sudah mulai naik turun. Ya, walaupun dari tadi kita melewati jalan yang serupa naik turun juga, cuman di daerah ini untuk tanjakannya itu lebih sedikit curam, gengs. Karena jalur ini berada di lembah Gunung Tandike atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu Gunung Tandikat. Jalur ini itu sebenarnya yang sering bikin macet ialah kendaraan-kendaraan bermuatan besar seperti di depan kita ini. Disebabkan curamnya medan jalan dan angkutan yang dibawa pun menjadi faktor susahnya kendaraan menanjak, sehingga kendaraan cenderung berjalan pelan. Wih, textbook banget gue ya.
FYI gengs, di depan itu adalah jalur rel kereta api dari Padang menuju ke kota Bukit Tinggi yang sudah tidak aktif lagi. Dulu di zaman Belanda digunakan untuk mengangkut sumber daya alam hasil tambang. Sayang banget ya nggak dipakai lagi. Padahal kalau bisa digunakan kembali, jalur kereta bakal tembus rutenya dari kota Padang ke Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Syukur-syukur bisa sampai ke Payakumbuh, biar gua nggak perlu naik travel, karena lebih enak naik kereta sih menurutku. Memang sempat ada wacana perbaikan jalur rel tersebut, tapi nggak tahu sampai sekarang kabarnya gimana. Mungkin teman-teman tahu info kelanjutannya, bisa bagi tahu saya di bawah ya. Oke. Sungai di sebelah kanan ini pada tahun 2024 kemarin hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sekarang alhamdulillah udah kembali diperbaiki, dan di tahun 2025 akhir kemarin Sumatera kembali dilanda banjir dan tanah longsor yang lebih parah. Nah, area ini pun juga terkena dampaknya. Sekarang kita sudah sampai di air terjun Lembah Hanai gengs. Tapi kita nggak berhenti ya, karena mau ngejar waktu juga, takut kemalaman. Jadi next di lain waktu mungkin kita bakalan sempetin untuk berhenti dan foto-foto.
Setelah sekitar 4 jam perjalanan, sekarang kita sudah sampai di Kota Padang dan berhenti di Masjid Raya Sumatera Barat untuk sholat Asyar terlebih dahulu. Jadi gengs, gue bahas sedikit nih tentang Masjid Raya Sumatera Barat ini. Pada tahun 2024 kemarin, nama Masjid Raya Sumatera Barat resmi diganti menjadi Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah salah satu ulama asal negeri Minangkabau ini yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Nah, mumpung gue lagi di sini, gue mau bahas fakta-fakta tentang masjid ini. Ada 5 fakta yang udah gue rangkum dan berikut ini fakta-faktanya. Fakta menarik pertama, Masjid Raya Sumatera Barat ini tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Sebagai gantinya, atap masjid ini dirancang menyerupai gonjong, yaitu bentuk atap rumah adat Minangkabau. Desain ini melambangkan kearifan lokal dan kuatnya budaya Minangkabau yang berpadu dengan nilai-nilai Islam. Fakta kedua, bentuk atap masjid terinspirasi dari kisah pengangkatan Hajar Aswad. Atap yang melengkung ke 4 penjuru melambangkan kain yang digunakan oleh 4 pemimpin suku Quraisy saat mengangkat batu Hajar Aswad secara bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW sebagai penengah. Fakta ketiga, masjid ini termasuk masjid terbesar di Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat mampu menampung puluhan ribu jamaah, baik di dalam ruangan utama maupun di area pelataran. Hal ini membuat masjid ini sering digunakan untuk salat Id, pengajian akbar, dan kegiatan keagamaan berskala besar lainnya. Fakta keempat, arsitektur masjid memadukan unsur modern dan tradisional. Selain bentuk gonjong, masjid ini dihiasi ukiran khas Minangkabau serta kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang memperindah interior dan eksterior bangunan. Fakta kelima, masjid ini dirancang tahan gempa. Mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah rawan gempa dan langganan banget dengan gempa, jadi struktur bangunannya menggunakan teknologi modern yang tahan gempa untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah. Dari Masjid Sumatera Barat tadi kita berpindah ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan yang terkenal karena namanya diambil dari legenda seorang perempuan yang dijodohkan dengan kakek-kakek dan pernah diangkat ke film layar lebar pada tahun 80-an. Dan faktanya juga cerita itu berasal dari daerah Sumatera Barat ini gengs, yaitu Kota Padang. Nah itulah gengs video kali ini, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue Agusan pamit, bye-bye.